Hai teman-teman semua, selamat sore. Mari kita bahas-bahas di sore hari ini tentang penemuan-penemuan terbarukan ya. Kita bahas sesuatu yang bagus sekali nih pembahasannya, yaitu otak jantung. Ternyata di jantung itu ada sel-sel neuron yang bertugas untuk berkomunikasi, nyimpen memori dan sebagainya. Jadi jantung itu punya komunikasinya sendiri gitu. Nah, seperti halnya di otak terdapat miliaran sel saraf ya, yang tugasnya untuk berpikir, untuk menyimpan data dan sebagainya gitu. Nah, di jantung itu juga ada sel neuronnya, yaitu tadi ditemukannya ada 40.000 neuron. Nah, mari kita bahas teman-teman. Nah, penelitian tentang kerja jantung saat ini berkembang sangat pesat. Fungsi jantung sekarang diketahui tidak hanya sekedar alat pompa darah, tapi juga sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian terbaru. Itu ada seorang ahli bedah jantung yang bernama Dr. Mimi Guarneri menulis buku yang berjudul Heart Speak. Pada awalnya tatkala ia belajar tentang jantung, ia menganggap bahwa jantung hanyalah sebagai organ biasa sebagaimana organ-organ lain. Tetapi kemudian setelah penemuan John dan Lacy, ia mulai berubah. Menurut dia, pengetahuan barat telah menganggap bahwa otak adalah pengatur jaringan komunikasi yang luas dalam tubuh manusia. Menurut pandangan ini, otak merespon rangsang eksternal dan menyebabkan emosi-emosi yang manusia hanya mampu mengontrol sebagian kecil. Ya, otak itu kan kayak mendapat stimulan ya dari luar, yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu, kita pegang dan sebagainya itu direspon oleh otak. Oke. Tatkala manusia sedang takut terhadap situasi yang berbahaya atau sedang mencintai seseorang, otak sajalah yang bekerja dan mengirim instruksi ke seluruh tubuh. Ini pandangan dulu, penelitian yang dulu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh John dan Beatrice Lacy menyatakan bahwa model pengetahuan yang telah berkembang di barat ini tidak seluruhnya tepat. Ini pengetahuan yang lalu ya. Jantung sebagaimana ditemukan Lacy tidak hanya sekedar pemompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Tetapi suatu organ yang sangat cerdas, teman-teman. Dengan sistem sarafnya sendiri. Nah, punya independen saraf. Independen. Nah, jantung itu memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berhubungan dengan otak. Mereka menemukan bahwa jantung sebenarnya berbicara dengan otak, sehingga mempengaruhi manusia bagaimana ia memandang dan bereaksi terhadap dunia. Itu keren kan? Ada di jantung itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh jantung. Penelitian Lacy yang telah dilakukan lebih dari 2 dasawarsa juga menemukan bahwa jantung memiliki logika unik tersendiri yang sering berbeda dengan perintah dari sistem saraf otonom. Mereka berteori bahwa jantung menyetel indera manusia dan secara tidak langsung otot-otot dengan suatu bahasa yang ditransformasikan ke dalam impuls saraf yang berpendar ke otak, yang disalurkan ke otak ya. Nah, pada tahun 1991, Dr. J. Andrew Armour memperkenalkan konsep otak jantung. Nah, ini keren banget nih Dr. J. Andrew Armour nih. Dalam bukunya Neurocardiology, buku ini memfokuskan terhadap sistem saraf intrinsik jantung
yang tersusun oleh suatu jaringan kompleks neuron dan neurotransmitter. Adanya otak kecil ini membuat jantung mampu bekerja secara independen terhadap otak kepala untuk belajar mengingat, bahkan merasakan dan mengindra. Itu keren banget kan. Jantung itu punya apa ya? Ya kalau kita sering merasakan kayak hati kecil kita ngomong apa sesuatu gitu loh. Nah itu kerja otak jantung itu keren ya, sel-sel neuron yang ada di jantung. Armour juga pioner dalam karya neurokardiologi yang menunjukkan bahwa tiap detak jantung mengirim sinyal yang kompleks ke otak dan organ-organ lain. Sinyal-sinyal jantung ini mampu untuk mencapai pusat otak yang lebih tinggi, yang secara otomatis mempengaruhi cara manusia berargumen dan memilih, mengendalikan emosi dan persepsi. Jantung tidak hanya memiliki bahasanya sendiri, tetapi bahkan pemikiran sendiri. Jadi banyak hal kalau kita kayak menentukan, memilih, merasakan sesuatu, ya kan? Dengan ya kita sedang terbawa suasana ya, gembira apa dan sebagainya, itu ada andil dari kerja otak di jantung itu tadi. Gitu teman-teman. Bila ditelaah dalam ajaran Islam, maka ditemukan ini memperjelas hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tetapi bila segumpal darah ini rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ingatlah itu, segumpal daging yaitu kolbu atau jantung ya. Nah itu tadi saya kutip dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, boleh dilihat di websitenya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa jantung dan otak itu mempunyai kinerjanya sendiri ya terhadap respon emosi dan sebagainya. Ya di otak itu memang ada simpanan emosi di amigdala itu sebagai untuk menyimpan emosi-emosi, ingatan-ingatan emosi ya. Ingatan emosi itu tentang ya sedih, gembira, duka, terus dendam, kecewa, cemas dan sebagainya, itu ada save yang di otak limbik kita, itu ada di amigdala itu untuk nge-save. Nah untuk next video kita akan bahas-bahas lagi mengenai otak dan kinerjanya. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.